Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada Matsas Subra Channel dengan saya Muhammad Yusuf pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemirsa Matsas Subra Channel, kita masuk pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 8 oleh saya Muhammad Yusuf. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan materi atletik dengan pokok bahasan shotput atau tolak peluru dan diskus atau lempar cakram. Pemirsa Matsas Subra Channel, kita masuk pada shotput atau tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat pada nomor lempar pada cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dengan bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Tujuan dari tolak peluru adalah untuk mencapai tolakan atau dorongan sejauh-jauhnya. Sesuai dengan nama, tolak peluru, bukan dilempar. Tapi, tolak peluru hanya menggunakan satu tangan, bukan dua tangan. Pemirsa Matsas Subra Channel, berikut gaya dalam tolak peluru. Gaya O'Brien. Gerakan tolak peluru gaya O'Brien ini lebih sederhana. Keuntungannya adalah jarak dorongan peluru menjadi lebih panjang. Dorongan peluru sudah dimulai saat persiapan awalan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1, seorang melakukan gerakan ke belakang, bergeser ke belakang, kemudian melakukan dorongan, dan setelah melepaskan peluru atau mendorong, menyiapkan dirinya agar tidak melewati batas garis dengan menjaga keseimbangan. Pemirsa Matsas Subra Channel, dalam perkembangannya, gaya O'Brien dengan memutar. Jadi bukan bergeser ke belakang, tapi memutar. Tujuannya adalah menambah dorongan agar lebih jauh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pemirsa Matsas Subra Channel, berikut gaya ortodok. Tolak peluru yang gaya ortodok atau menyamping dilakukan dengan cara berdiri menyamping dari sektor tolakan.
Jika menggunakan tangan kanan, maka sektor tolakan sebelah kiri. Jika menggunakan tangan kiri, maka sektor lemparan, sektor tolakan sebelah kanan. Peluru dipegang, diletakkan di atas bahu, dan ditempelkan di bawah telinga. Perhatikan layar gambar penempatan peluru di balik tulisan. Seorang atlet meletakkan peluru di bahu, di belakang telinga. Pemirsa Mas Dewa Channel, perhatikan gaya ortodok. Gambar 1. Seorang melakukan persiapan gaya ortodok. Untuk melakukan gerakannya, kaki yang di belakang mendorong ke belakang, sedangkan kaki yang sebagai tumpuan berjingkat. Bahasa Jawanya engklek. Gerakan yang benar agar tidak jatuh, maka janggut, lutut, dan ujung kaki yang depan segaris. Kemudian memutar, melakukan dorongan. Itulah gaya ortodok. Pemirsa Mas Dewa Channel, berat peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan. Untuk senior putra 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Untuk junior putri 3 kg. Pemirsa, Mas Dewa Channel. Berikut lapangan tolak peluru. Diameter, sekali lagi, diameter lapangan tolak peluru 2,135 meter dengan sektor lemparan 34,92 derajat. Garis di samping kiri tolak peluru adalah 75 cm. Gambar lapangan tolak peluru. Berikut realita gambar di lapangan tolak peluru. Ada yang menggunakan pasir, ada yang menggunakan rumput. Di lapangan sesungguhnya ada yang menggunakan rumput dengan dikelilingi oleh jaring. Pemirsa Mas Dewa Channel, perhatikan gerakan tolak peluru. Ada yang berputar full penuh dengan kecepatan penuh. Pada saat peluru sudah lepas, jika seorang atlet tidak bisa menjaga keseimbangannya, dia melewati batas akhir. Tapi jika seorang melakukan dengan keseimbangan yang benar, maka dia bisa menjaga keseimbangan, tidak melewati batas akhir. Bedakan perbandingan yang baju biru dengan yang baju hitam. Pemirsa Mas Dewa Channel, berikut adalah diskus atau lempar cakram. Lempar cakram, bahasa Inggrisnya discus throw, adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menggunakan kayu
yang berbentuk piring bersabuk besi atau bahan lain yang bundar tipis yang dilemparkan. Pemirsa Mas Channel, berikut berat cakram sesuai dengan usia dan kelompok laki-laki atau perempuan atau gender. Untuk usia, untuk umur kurang dari 15 tahun 1,25 kg pria, dengan wanita 1 kg. Untuk usia kurang dari 17 tahun maka 1,50 kg, wanita 1 kg. Untuk usia 19 tahun kurang dari 19 tahun 1,75 kg, wanita 1 kg. Sedangkan untuk usia dewasa 2 kg, wanita 1 kg. Mas Channel, berikut gaya. Gaya yang pertama, gaya menyamping. Dimulai dengan sikap permulaan berdiri miring atau menyamping ke arah sasaran. Saat akan mulai berputar, lengan diayunkan jauh ke belakang. Yang kedua, membelakangi. Adalah sikap pertama, berdiri membelakangi sektor lemparan, kemudian berputar. Pemirsa Mas Channel, untuk bisa menggambarkan, kita perhatikan gambar berikut. Gambar 1, seorang menyamping, menyiapkan untuk melempar. Gambar 2 yang baju merah, seorang membelakangi, kemudian melempar. Tapi tetap menyamping. Membelakangi hanya putaran dari badan. Berikut gaya membelakangi. Tampilan pertama, sebelum melempar, bahasanya ancang-ancang atau persiapan, tangannya diputar. Pada saat akan melempar, pada saat akan berputar, cakram ditahan oleh tangan yang tidak memegang cakram. Gambar yang kedua di bawahnya, seorang akan melakukan lemparan, berputar, kemudian dilangkahkan kaki atau ditendangkan, berputar. Dengan gambar yang tengah, yang ketiga, begitu kaki sudah berputar, ditempatkan, kemudian persiapan untuk melempar. Lengkapnya pada gambar akhir. Persiapan, berputar, dan melewati lemparan. Berputar, melempar. Putaran cakram adalah searah jarum jam. Saya ulang lagi. Putaran cakram adalah berlawanan jarum jam. Saya ulang lagi. Putaran cakram adalah berlawanan jarum jam. Pemirsa Mas Channel, perhatikan. Ini sangat penting sekali. Pada saat melakukan gerakan lempar, cakram, peluru, lembing, atau martin, harus jauh dari penonton atau pelatih atau siapapun. Tujuannya
seakan-akan tidak menyentuh orang sampingnya. Perhatikan di gambar berikutnya. Seorang perempuan melakukan lempar, seakan-akan dia bisa melempar, ternyata mengenai pelatih. Atau seorang yang akan melakukan lemparan dengan latihan benar, pada saat sepertinya dilempar, ternyata tersentuh pelatih atau penonton. Itulah cakram. Seharusnya cakram dibiarkan si pelempar dengan si penonton atau pelatih atau siapapun yang tidak melakukan jauh. Dilihat jauh. Tujuannya menjaga keselamatan. Perhatikan gambar. Seakan-akan tidak kena, ternyata mengenai orang yang di sampingnya. Perhatikan dalam menggunakan alat harus diperhatikan keamanan. Makanya lapangan lempar cakram, lontar martil, lempar lembing, atau tolak peluru. Sekali lagi, perhatikan lapangan lempar cakram, tolak peluru, lontar martil, dikelilingi oleh jaring. Petugas yang mengukur jauh dari pelempar. Jangan sekali-sekali meremehkan alat. Kita amati gambar lapangan lempar cakram. Biasanya sama dengan gambar lontar martil. Pada gambar berikutnya yang berwarna hijau, garis-garis putih di luarnya itu adalah jaring. Kemudian diameter lapangan lempar cakram 2,5 meter, 2,50 meter. Sudut lempar atau sudut sektor lemparan 34,92. Perhatikan, seorang akan melakukan lemparan, jaraknya seperti pada gambar. Pemirsa Materi Channel, demikian pembelajaran atletik nomor lempar, yaitu tolak peluru dan lempar cakram. Sekian dengan saya, Muhammad Yusuf. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.